Kenyataannya, kebanyakan pria takut akan kesendirian. Mereka tidak tahan dengan kesunyian, keheningan. Mereka melompat dari satu hubungan ke hubungan berikutnya, selalu membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan. Mengapa? Karena jauh di lubuk hati, mereka tidak ingin menghadapi diri mereka sendiri. Namun, bagi mereka yang merangkul kesendirian, sesuatu yang berbeda terjadi. Gangguan memudar, kebisingan mereda, dan untuk pertama kalinya Anda melihat dunia apa adanya, dan Anda melihat diri Anda untuk apa Anda bisa menjadi. Inilah mengapa semakin lama Anda melajang, semakin kuat Anda menjadi. Pikiran Anda menajam, standar Anda meningkat, waktu Anda menjadi milik Anda, dan tanpa Anda sadari, Anda berevolusi menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Namun, jangan salah, transformasi ini ada harganya. Sebelum kita membahas semuanya, dukung saluran ini dengan berlangganan dan memberikan suka. Ini membantu wawasan ini menjangkau pria yang perlu mendengarnya. Dan jika Anda serius ingin menjadi tak terhentikan, tetaplah sampai akhir karena saya akan memberikan Anda wawasan paling kontroversial yang tidak akan dikatakan orang lain kepada Anda. Nomor 1, Anda tidak lagi membutuhkan validasi eksternal. Sementara kebanyakan pria menghabiskan hidup mereka dengan putus asa mengejar persetujuan, mencari validasi wanita, dan membengkokkan identitas mereka agar sesuai dengan ekspektasi orang lain, pria yang cukup lama melajang sepenuhnya lolos dari jebakan ini. Dia tidak lagi bangun bertanya-tanya apakah dia cukup disukai, cukup diperhatikan, atau cukup dipuji. Dia berhenti mencoba membuktikan dirinya kepada wanita, kepada masyarakat, kepada teman-temannya. Dia menjadi tak tersentuh. Saat seorang pria tidak lagi membutuhkan validasi wanita, dia membuka tingkat kekuatan yang jarang dicapai orang lain. Karena ketika dia tidak mencari persetujuan, dia secara otomatis memimpinnya. Ketika dia tidak mengemis perhatian, dia menjadi pusatnya. Ketika dia tidak mengejar, dia dikejar. Seorang pria yang menolak untuk membengkokkan standarnya demi kasih sayang wanita adalah pria yang memegang semua kekuatan di ruangan itu. Inilah mengapa wanita tertarik pada pria yang tidak membutuhkan mereka, karena dia tahu setiap pria lain berusaha membuatnya terkesan, tetapi Anda adalah satu-satunya yang tidak peduli. Dan saat dia merasakan ketidakpedulian itu, semuanya berubah. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak mencari validasinya, dia mempertanyakan mengapa Anda berbeda, dia mencoba memahami apa yang membuat Anda begitu menyendiri, begitu terkendali, begitu tidak tersedia, dan misteri itu saja membuatnya terobsesi. Kebanyakan pria tidak akan pernah mengalami ini karena mereka terlalu sibuk mengejar alih-alih memilih. Mereka memodifikasi pendapat mereka, melembutkan kata-kata mereka, menyetujui hal-hal yang tidak mereka yakini, semua karena mereka pikir itu akan membuat mereka mendapatkan wanita itu. Tetapi pria yang cukup lama melajang menyadari bahwa dialah hadiahnya, bukan dia. Dia mengerti bahwa saat dia mulai lebih menghargai dirinya daripada pendapatnya, dia menang. Dia berhenti melompat-lompat untuk membuatnya terkesan, dan tiba-tiba wanita mulai melompat-lompat untuknya. Mereka menyebutnya toksik, mereka menyebutnya arogan, mereka menyebutnya mengintimidasi. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka menghormatinya karena setiap wanita menginginkan pria yang tidak bisa sepenuhnya dia kendalikan, pria yang tidak putus asa untuk mendapatkan perhatiannya, pria yang pergi pada tanda tidak hormat pertama. Dan ketika seorang pria sepenuhnya merangkul ini, seluruh hidupnya berubah. Dia tidak lagi meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri, dia tidak lagi menjelaskan standarnya, dia tidak lagi berkompromi pada nilai-nilainya hanya untuk membuat seorang wanita tertarik. Dia memenuhi standarnya atau dia tidak pantas berada dalam hidupnya. Dan ketika seorang wanita merasakan tingkat harga diri ini, dia mulai bersaing untuknya, bukan sebaliknya. Seorang pria yang memahami nilainya tidak pernah mengejar validasi wanita karena dia tahu dia sudah utuh. Dia berhenti mencari cinta untuk mengisi kekosongan karena tidak ada lagi kekosongan untuk diisi. Dunia tidak tahu bagaimana menghadapi pria seperti ini. Masyarakat telah melatih pria untuk memuja wanita alih-alih membangun diri mereka sendiri, untuk merendahkan suara mereka alih-alih mengatakan kebenaran mereka, untuk mengkompromikan maskulinitas mereka alih-alih memiliki sifat mereka. Tetapi ketika seorang pria menolak pemrograman ini, dia menjadi jenis yang berbeda. Dia melihat apa yang kebanyakan orang tidak akan pernah lihat. Dia melihat pria kehilangan diri mereka dalam hubungan, melemahkan diri mereka sendiri untuk membuat seorang wanita bahagia, mengorbankan impian mereka untuk memenuhi ekspektasi seorang wanita, dan dia memilih jalan yang berbeda. Dia memilih dirinya sendiri, dia memilih misinya di atas emosinya,
dia memilih fokusnya di atas ketertarikan yang fana, dia memilih untuk membangun kerajaannya sebelum mengundang siapapun masuk. Dan karena ini, dia bergerak berbeda, dia berbicara dengan kepastian bukan keraguan, dia berjalan dengan otoritas bukan keraguan, dia tidak meminta rasa hormat, dia memimpinnya. Dan tingkat kepercayaan diri ini menakutkan orang, itu membuat pria yang lebih lemah merasa tidak nyaman, itu membuat wanita penasaran, itu membuat masyarakat marah karena dunia mengharapkan pria menjadi lemah, terkendali, bergantung secara emosional. Tetapi semakin lama seorang pria tetap melajang, semakin kuat dia menjadi karena dia mulai melihat kebenaran di balik segalanya. Dia menyadari bahwa wanita tidak menghormati pria yang memuja mereka, mereka menghormati pria yang tidak membutuhkan mereka, bahwa kesuksesan tidak datang dari menyenangkan orang lain, itu datang dari menyenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Bahwa kepercayaan diri tidak ditemukan dalam mencari persetujuan, itu ditemukan dalam menolaknya sepenuhnya. Dan begitu dia melangkah ke dalam kekuatan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Kebanyakan pria menyia-nyiakan bertahun-tahun hidup mereka mencoba disukai, mencoba dipilih, mencoba menjadi cukup baik untuk wanita yang bahkan tidak membawa nilai ke dalam hidup mereka. Tetapi pria yang menjauhi siklus ini berevolusi menjadi sesuatu yang langka, sesuatu yang berbahaya, karena saat dia berhenti mengejar, seluruh energinya bergeser. Dia tidak lagi berbicara seperti pria yang membutuhkan izin untuk eksis, dia tidak lagi bertindak seperti pria yang takut sendirian, dia tidak lagi bergerak seperti pria yang mencari persetujuan, dia beroperasi seperti pria yang begitu fokus pada kehidupannya sendiri, misinya sendiri, dan kekuatannya sendiri sehingga tidak ada dan tidak seorang pun yang bisa menggoyahkannya. Dan itulah transformasi tertinggi. Itulah yang memisahkan pria yang tetap lemah dari pria yang menjadi tak tersentuh. Itulah mengapa semakin lama Anda tetap melajang, semakin kuat Anda menjadi karena setiap detik Anda sendirian adalah detik yang dihabiskan untuk menyempurnakan diri Anda, menajamkan pikiran Anda, membangun kerajaan Anda, dan menghilangkan setiap ons kelemahan dari jiwa Anda. Dan pada saat Anda memutuskan untuk membiarkan seseorang masuk ke dalam hidup Anda tidak memilih karena putus asa, Anda memilih dari posisi kekuasaan, Anda tidak mencari hubungan untuk mengisi kekosongan, Anda memilih wanita yang pantas mendapatkan tempatnya, dan itu saja mengubah seluruh dinamika, itu saja membuat Anda menjadi orang yang memegang kendali, dan itu saja mengapa kebanyakan pria tidak akan pernah mencapai tingkat penguasaan diri ini karena mereka terlalu takut untuk sendirian, mereka terlalu kecanduan persetujuan wanita, mereka terlalu putus asa untuk disukai alih-alih ditakuti, dibutuhkan alih-alih dihormati, diterima alih-alih dikagumi. Tetapi pria yang merangkul kesendirian, yang mengasah diri dalam api disiplin mereka sendiri, yang menolak untuk tunduk pada hubungan modern yang dirancang untuk melemahkan mereka, merekalah pria yang akan memiliki masa depan, merekalah pria yang akan berdiri di puncak sementara yang lain berebut sisa-sisa. Nomor 2, standar Anda menjadi lebih tajam. Ketika seorang pria menjauhi gangguan hubungan modern dan fokus pada dirinya sendiri, sesuatu yang mendasar berubah. Standarnya berevolusi. Dia berhenti menoleransi omong kosong, manipulasi, upaya setengah hati dari wanita yang percaya bahwa kehadiran mereka saja sudah cukup. Kesabarannya untuk permainan menghilang, kemampuannya untuk melihat melalui fasad kencan modern menajam seperti pisau. Dia berhenti membuang-buang waktu pada wanita yang tidak membawa apapun ke dalam hidupnya, yang mengharapkan perhatiannya tanpa mendapatkannya, yang menganggap energinya sebagai sesuatu yang bisa dikonsumsi dengan santai. Saat seorang pria menjauh dari dunia kencan, persepsinya tentang nilai bergeser. Dia mulai menuntut lebih banyak dari dirinya sendiri, dan dengan demikian, dia mulai menuntut lebih banyak dari segala sesuatu di sekitarnya, kariernya, persahabatannya, lingkungannya, dan terutama hubungannya. Dia tidak lagi dibutakan oleh nafsu, keputusasaan, atau kesepian. Dia tidak lagi menikmati percakapan yang tidak berarti, hubungan yang dangkal, dan hubungan yang ada karena kenyamanan alih-alih nilai. Standarnya menajam karena dia menajamkan dirinya sendiri, dan tiba-tiba dunia mulai memperlakukannya secara berbeda. Wanita merasakannya secara instan. Dia bisa merasakan ketika seorang pria memiliki pilihan, disiplin, dan tujuan. Dia bisa melihat perbedaan antara pria yang menerima apa saja hanya agar tidak sendirian dan pria yang memilih secara selektif karena dia tahu nilainya. Dan dalam kencan modern di mana kebanyakan pria haus, putus asa, dan lemah, pria yang beroperasi dengan standar tinggi menjadi langka, anomali, kekuatan yang tidak bisa dia manipulasi. Tetapi pergeseran ini ada harganya. Tidak semua wanita akan memenuhi syarat untuknya lagi.
Mereka yang hanya mengandalkan penampilan mereka didiskualifikasi, mereka yang memainkan permainan emosional terungkap, mereka yang mengharapkan seorang pria mengejar mereka tanpa menawarkan apapun sebagai imbalan diabaikan. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya, dalam kemampuan untuk pergi, dalam penolakan untuk menetap, dalam komitmen yang tak tergoyahkan untuk tidak pernah mengkompromikan nilai-nilainya demi kesenangan sesaat. Karena sementara kebanyakan pria mengejar validasi, menurunkan standar mereka hanya untuk membuat seorang wanita tertarik, melanggar aturan mereka sendiri hanya untuk disukai, pria yang cukup lama sendirian untuk melihat kebenaran menjadi kebal terhadap jebakan yang membuat orang lain terjebak. Dia melihat pria lain menjual martabat mereka demi perhatian, mengkompromikan impian mereka demi hubungan yang menguras mereka, mengorbankan kedamaian mereka hanya untuk membuat seorang wanita bahagia yang tidak pernah menghormati mereka sejak awal, dan dia tahu dia tidak akan pernah menjadi pria seperti itu. Dia mengerti bahwa ketertarikan tidak dibangun melalui kelemahan, itu dibangun melalui kekuatan. Dia menyadari bahwa seorang pria yang tahu dia tidak membutuhkan hubungan untuk merasa terpenuhi adalah jenis pria yang paling berbahaya. Karena ketika seorang wanita bertemu dengan pria yang menolak untuk dimanipulasi oleh emosinya, kecantikannya, atau perhatiannya, dia berjuang untuk mendapatkan persetujuannya. Dia merasakan perbedaannya segera. Pria ini tidak bergeming ketika dia menjauh, dia tidak mengejar ketika dia mengujinya, dia tidak bereaksi ketika dia mencoba memprovokasinya karena dia tahu satu kebenaran yang diabaikan oleh kebanyakan pria, wanita menghormati pria yang bersedia pergi. Ketika seorang pria benar-benar berkomitmen pada standarnya, semuanya berubah, cara dia bergerak, cara dia berbicara, cara dia membawa dirinya. Semuanya memancarkan rasa hormat tanpa perlu memintanya. Kehadirannya saja mengkomunikasikan sesuatu yang tidak ditemui oleh kebanyakan wanita, seorang pria yang menolak untuk mengemis cinta, yang menolak untuk menikmati perilaku bernilai rendah, yang menolak untuk menjadi bagian dari massa yang lemah dan mencari persetujuan. Dan itulah yang memisahkannya dari yang lain. Dia tidak mengeluh tentang kencan modern, dia naik di atasnya. Dia tidak menangis tentang ekspektasi wanita, dia melampauinya dengan mudah. Dia tidak merengek tentang kurangnya kualitas di kolam kencan, dia hanya menolak untuk memancing di perairan dangkal. Hidupnya terlalu berharga, misinya terlalu penting, dan waktunya terlalu suci untuk disia-siakan pada apapun atau siapapun yang tidak selaras dengan visinya. Dan ketika dia memutuskan untuk terlibat dengan seorang wanita, itu bukan karena dia membutuhkannya, tetapi karena dia memilihnya. Dia memilih dengan hati-hati, dengan sengaja. Dia menguji sebanyak dia diuji. Dia tidak hanya tertarik pada penampilan seorang wanita, dia ingin tahu apa yang dia bawa lebih dari itu, apa yang dia tawarkan selain kecantikan, apa yang dia kontribusikan selain kehadirannya. Apakah dia menambah nilai atau hanya mengambil? Bisakah dia mendukung seorang pria dalam misi atau apakah dia gangguan yang menyamar? Jika jawabannya tidak jelas, dia disingkirkan, bukan dengan marah, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketidakpedulian, karena seorang pria dengan standar tinggi tidak berdebat, dia hanya melanjutkan. Dan itu saja membuatnya tak tertahankan, karena ketika seorang wanita menyadari bahwa perhatian seorang pria tidak mudah didapatkan, bahwa validasinya tidak diberikan secara cuma-cuma, bahwa dia tidak tergerak oleh permainannya, dia akan melakukan apapun untuk memenuhi syarat untuknya. Semakin lama seorang pria tetap melajang, semakin berbahaya dia menjadi karena dia menyadari bahwa dia tidak pernah membutuhkan apa yang dikatakan dunia kepadanya. Dia tidak membutuhkan hubungan untuk menjadi utuh, dia tidak membutuhkan persetujuan untuk merasa berharga, dia tidak perlu menetap hanya karena masyarakat menyuruhnya. Dia membangun dirinya sendiri sampai dia menjadi hadiahnya, sampai dia menjadi orang yang memutuskan siapa yang mendapatkan akses ke dunianya, sampai dia beroperasi pada tingkat yang begitu tinggi sehingga hanya wanita paling luar biasa yang bahkan memenuhi syarat untuk mendapatkan perhatiannya. Inilah kekuatan kesendirian, inilah kekuatan standar tinggi, inilah mengapa semakin lama seorang pria tetap melajang, semakin tajam visinya, semakin tinggi harapannya, dan semakin sedikit omong kosong yang bersedia dia toleransi. Karena begitu dia mengalami kejelasan yang datang dengan bebas dari gangguan hubungan bernilai rendah, tidak ada jalan untuk kembali. Nomor 3, kekuatan emosional menggantikan kebutuhan emosional. Saat seorang pria menarik diri dari kekacauan hubungan modern dan siklus tanpa akhir mencari persetujuan, dia mulai merasakan sesuatu yang kuat terjadi di dalam dirinya. Emosinya berhenti mengendalikannya. Dia tidak lagi bereaksi karena putus asa, karena kesepian, karena kebutuhan untuk diterima. Dia mulai berpikir dengan kejernihan mutlak.
Setiap pria yang cukup lama melajang akan menghadapi pertempuran yang menghancurkan kebanyakan pria. Pertempuran antara kendali emosional dan kebutuhan emosional. Pria lemah membiarkan emosi mendikte setiap gerakan mereka. Mereka jatuh karena manipulasi, mereka hancur di bawah tekanan, mereka mentolerir ketidakpercayaan, mereka bereaksi alih-alih memutuskan. Tetapi pria yang belajar menguasai dirinya sendiri, dia menjadi tak tergoyahkan. Wanita terus-menerus menguji pria, bukan karena mereka menginginkan pria lemah, tetapi karena mereka terprogram untuk menyaring mereka yang tidak dapat mengendalikan emosi mereka sendiri. Seorang wanita akan mendorong, dia akan memprovokasi, dia akan menciptakan situasi untuk melihat apakah dia hancur atau tetap kokoh. Dan kebanyakan pria gagal dalam ujian ini tanpa menyadari apa yang terjadi. Mereka berdebat, mereka mengemis, mereka mengeluh, mereka menjadi lemah di depannya. Dan saat seorang pria menjadi lemah secara emosional di depan seorang wanita, dia kehilangan semua rasa hormat padanya. Dia mungkin bahkan tidak tahu mengapa, tetapi dia akan merasakannya karena pria yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri adalah pria yang tidak dapat dipercaya. Inilah mengapa kekuatan emosional adalah keuntungan terbesar yang dapat dimiliki seorang pria, karena itu membuatnya tak tersentuh. Ketika seorang pria dapat duduk dalam ketidaknyamanan dan tidak bereaksi, ketika dia dapat ditantang dan tetap tenang, ketika dia dapat menghadapi ketidakpercayaan dan pergi begitu saja tanpa menjelaskan dirinya sendiri, dia segera memisahkan dirinya dari 99% pria lainnya. Wanita kecanduan kekacauan emosional. Mereka hidup dalam dunia emosional di mana perasaan berubah setiap detik, di mana kata-kata berarti satu hal hari ini dan hal lain besok. Dan ketika dia bertemu dengan pria yang kebal terhadap ini, yang tetap logis dan terukur apapun yang dia katakan atau lakukan, dia tidak bisa tidak menghormatinya. Kemampuan seorang pria untuk mengendalikan emosinya secara langsung terkait dengan seberapa kuat dia dalam setiap aspek kehidupannya. Inilah mengapa pria lemah selalu kalah. Mereka bertindak berdasarkan dorongan hati, mereka membiarkan emosi mendikte respons mereka, mereka membiarkan suasana hati seorang wanita mengendalikan keadaan pikiran mereka, mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, dan dengan demikian, mereka kehilangan rasa hormat dari semua orang di sekitar mereka. Semakin lama seorang pria melajang, semakin dia belajar mengandalkan logika daripada emosi. Dia belajar untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, untuk menganalisis sebelum merespons, untuk berpikir sebelum berbicara. Dan ketika seorang pria beroperasi pada tingkat ini, dia menjadi mustahil untuk dimanipulasi. Tidak ada wanita yang dapat mempermainkan pria yang tidak bereaksi secara emosional, tidak ada argumen yang dapat menggoyahkan pria yang memilih diam daripada drama, tidak ada situasi yang dapat menghancurkan pria yang tetap tenang ketika semua orang kehilangan kendali. Tetapi transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi ketika seorang pria menghadapi dirinya sendiri-sendirian, tanpa gangguan, tanpa siapapun untuk menenangkan emosinya untuknya. Inilah mengapa kebanyakan pria takut akan kesendirian, karena ketika mereka sendirian, mereka dipaksa untuk menghadapi kelemahan mereka. Mereka tidak lagi dapat menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka, mereka tidak lagi dapat menggunakan hubungan sebagai pelarian dari masalah mereka sendiri. Mereka harus tumbuh lebih kuat atau tetap lemah selamanya. Tetapi mereka yang merangkul transformasi ini, yang duduk dalam diam dan membiarkan diri mereka berevolusi, yang belajar untuk mengambil kendali atas emosi mereka alih-alih membiarkan emosi mereka mengendalikan mereka, merekalah pria yang menjadi berbahaya, merekalah pria yang masuk ke ruangan manapun dengan kehadiran. Yang tidak pernah bergeming di bawah tekanan, yang tidak pernah kehilangan diri dalam kekacauan. Dan itulah yang memisahkan pria biasa dari pria yang mendominasi realitas mereka. Seorang wanita akan selalu tertarik pada pria yang tidak dapat dia kendalikan, dia akan selalu penasaran tentang pria yang tidak hancur ketika dia mengujinya, dia akan selalu mendambakan kehadiran pria yang berdiri teguh tidak peduli seberapa keras dia mencoba menggoyahkannya. Tetapi kebanyakan pria tidak akan pernah mengalami ini karena kebanyakan pria akan selalu terlalu lemah, terlalu emosional, terlalu reaktif. Mereka akan selalu kehilangan diri dalam argumen, dalam kecemburuan, dalam ketidakamanan. Dan itulah mengapa kebanyakan pria akan selalu dapat digantikan. Tetapi pria yang menghilangkan kebutuhan emosional dari hidupnya, pria yang dapat menjauhi situasi apapun yang tidak menghormatinya, pria yang tidak pernah mengemis perhatian, pria yang melihat melalui manipulasi tanpa pernah bereaksi terhadapnya, pria itu langka, pria itu dihormati. Pria itu tidak pernah mengejar, tidak pernah menjelaskan,
tidak pernah merendahkan dirinya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Pria itu hidup dengan caranya sendiri, dengan aturannya sendiri, dengan tingkat harga diri yang tidak akan pernah dipahami oleh kebanyakan pria. Kebanyakan pria hancur ketika mereka ditolak, seorang pria yang kuat mengangkat bahu dan bergerak maju. Kebanyakan pria mengemis perhatian seorang wanita, seorang pria yang kuat memberikan perhatiannya hanya kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Kebanyakan pria takut sendirian, seorang pria yang kuat memahami bahwa kesendirian adalah tempat kelahiran raja-raja. Dan inilah mengapa semakin lama seorang pria melajang, semakin kuat dia menjadi. Dia belajar bahwa emosinya tidak lebih dari gelombang sementara, gelombang yang tidak mengendalikannya, gelombang yang tidak mendikte tindakannya. Dia berhenti mengejar kebahagiaan dari hubungan dan mulai menciptakan kebahagiaan dari tujuannya. Dia berhenti mencari kenyamanan pada wanita dan mulai membangun disiplin dalam dirinya sendiri. Dia berhenti membiarkan keadaan eksternal mendefinisikan nilainya karena dia tahu nilainya berasal dari dalam. Dan ketika seorang pria mencapai tingkat penguasaan emosional ini, dia menjadi tak terhentikan. Dunia tidak dapat menghancurkan pria yang secara emosional tak tergoyahkan. Tidak ada wanita yang dapat memanipulasi pria yang tetap terkendali setiap saat. Tidak ada tantangan yang dapat menghancurkan pria yang telah melatih dirinya untuk berpikir sebelum bereaksi. Inilah jalan yang memisahkan yang lemah dari yang kuat, dan kebanyakan pria tidak akan pernah mengambilnya karena kebanyakan pria terlalu kecanduan kenyamanan, validasi, ketergantungan emosional. Tetapi mereka yang melakukannya, mereka bangkit, mereka menaklukkan, mereka menjadi pria yang menjalani hidup dengan jenis kekuatan yang hanya dapat dikagumi orang lain dari kejauhan. Mereka beroperasi pada tingkat di mana tidak ada argumen, tidak ada penolakan, tidak ada perasaan sementara yang dapat menggoyahkan fondasi mereka. Mereka memahami bahwa kendali emosional adalah kunci kekuatan dalam setiap bidang kehidupan, hubungan, bisnis, kesuksesan, kepemimpinan. Dan pada saat mereka menyadari seberapa jauh mereka telah melangkah, mereka melihat sekeliling dan melihat bahwa mereka telah menang. Nomor 4, Anda mendapatkan fokus yang tak terhentikan. Ketika seorang pria menjauhi gangguan hubungan dan keterikatan emosional, dia memasuki keadaan yang tidak akan pernah dialami oleh kebanyakan pria, keadaan fokus murni yang tak terhentikan. Inilah saat ketika pikirannya menajam, ketika tujuannya menjadi sangat jelas, ketika semua yang dulu menguras energinya tiba-tiba menjadi tidak relevan. Dia tidak lagi membuang-buang waktu mengirim pesan kepada wanita yang tidak menghormatinya, mengejar hubungan yang tidak bermanfaat baginya, atau terlibat dalam percakapan tanpa arti yang tidak mengarah kemanapun. Dunianya bergeser dari mencari validasi menjadi mencapai dominasi. Dia menjadi terobsesi dengan penguasaan diri, dengan misinya, dengan evolusi pribadinya. Semakin lama dia melajang, semakin pikirannya terkalibrasi ulang, mengarahkan semua energinya ke hal yang sebenarnya penting, tujuannya, uangnya, kebugarannya, kerajaannya. Dan pada saat itu, sesuatu yang menakutkan terjadi, dia menjadi tak tersentuh. Karena ketika seorang pria berhenti terganggu oleh kesenangan sementara hubungan modern, oleh naik turun emosi wanita yang tidak pantas mendapatkan waktunya, oleh ekspektasi masyarakat yang menyuruhnya untuk menetap alih-alih naik level, dia menjadi kekuatan paling kuat di ruangan manapun. Dia fokus ketika orang lain tersesat, dia termotivasi ketika orang lain teralihkan, dia tanpa henti ketika orang lain lemah. Kebanyakan pria tidak akan pernah mencapai tingkat fokus ini karena mereka kecanduan kenyamanan. Mereka menghabiskan hari-hari mereka menjelajahi media sosial mencari dorongan dopamin cepat, menonton hiburan tanpa arti alih-alih bekerja pada diri mereka sendiri. Mereka begadang mengirim pesan kepada wanita yang tidak membawa apapun ke dalam hidup mereka, bangun dengan kelelahan, membuang-buang energi terbaik mereka pada orang-orang yang tidak berkontribusi pada masa depan mereka. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka produktif padahal kenyataannya mereka berlari berputar-putar, tidak pernah bergerak maju, selalu terjebak dalam siklus gangguan yang sama. Pria yang cukup lama melajang membebaskan diri dari penjara ini. Dia mulai melihat setiap jam dalam harinya sebagai kesempatan untuk menajamkan pikirannya, memperkuat tubuhnya, membangun kerajaannya. Dia mengerti bahwa setiap detik yang terbuang untuk gangguan tanpa arti adalah detik yang dicuri dari kesuksesan masa depannya. Dia berhenti hidup untuk saat ini dan mulai membangun untuk masa depan. Dia tidak mengejar kesenangan, dia mengejar kebesaran. Dia tidak membuang-buang waktu untuk menghibur wanita bernilai rendah, dia menginvestasikan waktu untuk menjadikan dirinya pria yang tidak perlu mengejar.
Dia mengerti bahwa fokus adalah kekuatan super utama di dunia yang dirancang untuk membuat pria lemah dan teralihkan. Inilah mengapa pria yang fokus pada misi mereka selalu berakhir lebih sukses, lebih dihormati, dan lebih diinginkan daripada mereka yang tersesat dalam kekacauan hubungan modern, karena fokus itu magnetis. Ketika seorang pria beroperasi dengan disiplin mutlak, ketika dia memprioritaskan tujuannya di atas emosi sesaat, ketika dia membangun masa depannya tanpa ragu-ragu, orang-orang mulai memperhatikan, wanita mulai menyadari perbedaannya. Dia bisa merasakan ketika seorang pria tidak punya waktu untuk omong kosong, ketika energinya terlalu berharga untuk disia-siakan, ketika perhatiannya adalah sesuatu yang harus didapatkan, bukan diberikan secara cuma-cuma. Dan tiba-tiba, wanita yang dulu mengabaikannya sekarang tertarik padanya, bukan karena dia mengejar mereka, bukan karena dia mengemis perhatian mereka, tetapi karena dia membangun dirinya menjadi pria yang tidak membutuhkan mereka. Dan itulah hal yang paling menarik dari seorang pria, pria dengan tujuan, pria dengan arah, pria yang terlalu sibuk menaklukkan dunianya untuk terganggu oleh seseorang yang tidak menambah nilai, pria yang memiliki fokus sejati tidak membuang-buang waktu untuk menjelaskan keputusannya, membenarkan standarnya, atau meminta maaf atas ambisinya. Dia tidak merasa perlu meyakinkan siapapun tentang nilainya karena hasilnya berbicara sendiri. Dia masuk ke ruangan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, orang-orang menghormatinya. Mereka bisa merasakan bahwa dia berbeda, mereka bisa melihat bahwa dia beroperasi pada tingkat yang tidak akan pernah dicapai oleh kebanyakan pria, mereka bisa merasakan bahwa dia sedang dalam misi dan tidak ada yang akan menghentikannya. Dan itulah yang memisahkan pemimpin dari pengikut, raja dari petani, pemenang dari yang terlupakan. Karena sementara kebanyakan pria menghabiskan hidup mereka menunggu saat yang tepat, menunggu kesempatan yang tepat, menunggu izin untuk menjadi hebat, pria dengan fokus yang tak henti-hentinya hanya mengambil tindakan. Dia bangun pagi sebelum dunia mengganggunya, dia melatih tubuhnya dengan disiplin, mengetahui bahwa kekuatan adalah fondasi kekuasaan, dia membangun keuangannya, mengetahui bahwa uang adalah kunci kebebasan, dia memutus apapun dan siapapun yang tidak selaras dengan misinya karena dia mengerti bahwa kebesaran membutuhkan pengorbanan. Kebanyakan pria tidak akan pernah memiliki keberanian untuk melakukan ini. Mereka akan tetap terjebak dalam zona nyaman mereka, dikelilingi oleh gangguan, menyaksikan waktu berlalu sementara mereka mengejar validasi tanpa arti. Mereka akan mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka akan mulai besok, bahwa mereka akan fokus pada akhirnya, bahwa mereka akan serius nanti, tetapi nanti tidak pernah datang karena setiap hari yang terbuang adalah hari lain yang lebih dekat dengan biasa-biasa saja, hari lain yang dicuri dari potensi mereka, hari lain yang dihabiskan untuk hidup di bawah belas kasihan emosi mereka alih-alih menguasainya. Dan inilah mengapa pria yang cukup lama melajang untuk mengembangkan fokus yang kejam akan selalu berakhir di puncak, karena mereka bersedia melakukan apa yang tidak akan pernah dilakukan oleh pria lemah. Mereka bersedia mengatakan tidak pada gangguan, tidak pada biasa-biasa saja, tidak pada jalan yang mudah. Mereka bersedia menderita sekarang, berkorban sekarang, bekerja keras sekarang karena mereka tahu bahwa disiplin hari ini menciptakan kebebasan besok. Ketika seorang pria memiliki fokus yang tak terhentikan, dia tidak peduli apa yang diharapkan masyarakat darinya, dia tidak peduli jika wanita menyetujui gaya hidupnya, dia tidak peduli jika orang memahami pola pikirnya karena dia tahu bahwa kebanyakan orang terlalu lemah untuk hidup di levelnya. Dia melihat melalui ilusi hubungan modern di mana pria disuruh memprioritaskan cinta di atas warisan, kesenangan di atas tujuan, kenyamanan di atas penaklukan. Dia menolak untuk menjadi salah satu dari banyak pria yang menyia-nyiakan tahun-tahun terbaik mereka mengejar kesenangan jangka pendek alih-alih kesuksesan jangka panjang. Dia mengerti bahwa saat dia mengunci diri, saat dia berkomitmen pada jalannya, saat dia menghilangkan setiap ons gangguan dari hidupnya, dia menjadi tak terhentikan, dan pada saat itu, dia tidak lagi mengejar kesuksesan, kesuksesanlah yang mengejarnya. Nomor 5, hubungan menjadi pilihan, bukan kebutuhan. Seorang pria yang telah menghabiskan cukup waktu sendirian untuk fokus pada misinya, menajamkan pikirannya, dan memutus gangguan, mencapai titik di mana hubungan tidak lagi menjadi keharusan. Hubungan menjadi sebuah pilihan. Dia tidak lagi memasuki hubungan karena kesepian, karena tekanan sosial, atau karena kebutuhan putus asa untuk memiliki seseorang di sampingnya. Dia tidak melihat seorang wanita sebagai bagian yang hilang dalam hidupnya karena dia telah membangun dirinya menjadi pria yang utuh. Dan ketika seorang pria mencapai tingkat ini, segalanya berubah. Seluruh energinya bergeser,
Dia tidak lagi merasakan tekanan untuk menetap, untuk mengejar hubungan yang tidak selaras dengan misinya, untuk mentolerir perilaku yang tidak memenuhi standarnya. Dia berhenti menerima sembarang wanita dalam hidupnya dan mulai memilih dengan ketepatan mutlak. Dia tidak lagi menghargai seorang wanita hanya karena penampilannya. Dia melihat karakternya, pola pikirnya, kemampuannya untuk membawa sesuatu ke meja lebih dari sekadar kehadirannya. Dan hal yang paling menakutkan bagi wanita modern, mereka dapat merasakannya secara instan. Mereka tahu ketika mereka berurusan dengan pria yang tidak takut untuk pergi. Mereka tahu ketika mereka telah bertemu dengan pria yang tidak membutuhkan mereka, dan itu saja membuat mereka berjuang untuk mendapatkan perhatiannya lebih keras daripada pria lain yang pernah mereka temui sebelumnya. Kebanyakan pria memasuki hubungan karena mereka pikir mereka tidak punya pilihan lain. Mereka takut sendirian, mereka takut ditolak, mereka takut apa yang akan dikatakan masyarakat jika mereka mencapai usia tertentu tanpa istri, tanpa anak, tanpa jalur hidup tradisional yang telah ditanamkan di kepala mereka sejak kecil. Tetapi pria yang telah bertahun-tahun membangun dirinya sendiri, menyempurnakan pikirannya, dan fokus pada kerajaannya melihat melalui ilusi itu. Dia mengerti bahwa hubungan seharusnya tidak pernah menjadi sesuatu yang dia andalkan untuk kebahagiaan atau tujuan. Dia tahu bahwa wanita yang tepat harus menambah hidupnya, bukan menjadi hidupnya. Dan karena itu, dia bersedia menjauhi apapun yang tidak selaras dengan visinya. Dia bersedia mengatakan tidak kepada wanita yang mengharapkan dia untuk mengkompromikan standarnya. Dia bersedia tetap melajang selama yang diperlukan sampai dia menemukan seseorang yang memenuhi ekspektasinya alih-alih merendahkan dirinya untuk menyesuaikan diri dengannya. Inilah mengapa pria dengan kekuatan sejati tidak pernah menetap. Inilah mengapa dia tidak pernah mengejar wanita yang tidak membawa nilai, karena dia mengerti bahwa dialah yang berhak memutuskan siapa yang memasuki dunianya, bukan sebaliknya. Dan disinilah permainan kencan modern terbalik. Kebanyakan wanita terbiasa dengan pria yang berusaha keras untuk membuat mereka terkesan, mengubah siapa diri mereka untuk memenangkan hati mereka, menghabiskan uang, waktu, dan energi untuk membuktikan nilai mereka. Tetapi ketika dia bertemu dengan pria yang tidak memainkan permainan itu, pria yang tidak terpengaruh oleh kecantikannya, pria yang menatapnya dengan tingkat evaluasi yang sama yang biasa dia terapkan pada pria, dia tidak tahu bagaimana bereaksi. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa dia tidak putus asa seperti yang lain. Dia mulai berinvestasi lebih banyak upaya untuk mencoba memenangkannya alih-alih sebaliknya. Dia mulai bertindak berbeda karena untuk pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang tidak bisa dia manipulasi, dan itulah yang mengubah segalanya. Ketika seorang pria tidak lagi memperlakukan hubungan sebagai persyaratan untuk kebahagiaan, ketika dia tidak lagi melihat cinta sebagai sesuatu yang dia butuhkan untuk memvalidasi keberadaannya, ketika dia memasuki setiap interaksi dengan seorang wanita dengan mengetahui bahwa dialah yang membuat keputusan akhir, dia segera memisahkan dirinya dari 99% pria lainnya. Dia tidak lagi menjadi bagian dari mayoritas yang lemah, pria yang akan melakukan apa saja hanya untuk diterima, yang akan mentolerir ketidakpercayaan hanya untuk membuat seorang wanita tertarik, yang akan mengubah siapa diri mereka hanya untuk menghindari kesepian. Dia adalah seorang pemimpin, bukan pengikut, seorang raja, bukan pelayan, seorang pria yang mendikte aturan, bukan yang mengikutinya. Kebanyakan pria takut kehilangan seorang wanita, tetapi pria yang telah bertahun-tahun sendirian bekerja pada dirinya sendiri mengerti bahwa tidak ada wanita yang lebih berharga daripada harga dirinya sendiri. Dia tidak bertahan dalam hubungan yang mengurasnya, dia tidak mentolerir permainan, dia tidak mengejar wanita yang tidak yakin tentangnya, dia tidak mengemis, dia tidak memohon, dia tidak kehilangan dirinya hanya untuk membuat seorang wanita tetap tinggal. Dan karena ini, dia memimpin tingkat rasa hormat yang berbeda. Ketika dia masuk ke ruangan, dia membawa dirinya secara berbeda, dia bergerak dengan keyakinan, bukan keputusasaan, dia berbicara dengan otoritas, bukan keraguan, dan setiap wanita di sekitarnya dapat merasakannya. Dia dapat mengatakan bahwa dia tidak seperti yang lain, dia dapat mengatakan bahwa dia bukan pria yang akan menyerah di bawah tekanan, dia dapat mengatakan bahwa dia adalah pria yang lebih suka sendirian daripada bersama orang yang salah, dan itu saja membuatnya tak tertahankan. Semakin lama seorang pria tetap melajang, semakin jelas dia tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia tidak lagi melihat hubungan sebagai tujuan hidupnya, dia tidak lagi mempercayai kebohongan bahwa dia perlu menikah pada usia tertentu, bahwa dia perlu mengikuti jalur tradisional hanya untuk dianggap sukses.
Dia mendefinisikan kesuksesannya sendiri, dia membangun warisannya sendiri, dia menciptakan masa depannya sendiri tanpa membutuhkan persetujuan orang lain. Dan karena ini, ketika dia akhirnya memilih untuk membiarkan seorang wanita masuk ke dalam hidupnya, dia memilih dengan bijak. Dia memilih berdasarkan nilai, bukan keputusasaan, dia memilih berdasarkan kecocokan, bukan kenyamanan, dia memilih wanita yang cocok dengan dunianya, bukan yang mengharapkannya untuk meninggalkan dunianya agar cocok dengan dunianya. Dan disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka membiarkan hubungan mengkonsumsi mereka, mereka masuk ke dalam hubungan dan kehilangan fokus mereka, meninggalkan misi mereka, melupakan siapa diri mereka sebelum mereka bertemu dengannya, dan dengan demikian, mereka kehilangan hal yang membuat mereka menarik sejak awal. Tetapi pria yang telah bertahun-tahun menempa dirinya menjadi versi terkuat dari dirinya sendiri tidak melakukan kesalahan ini. Dia mengerti bahwa hubungan harus menjadi pelengkap hidupnya, bukan pusatnya. Dia mengerti bahwa misinya harus selalu diutamakan. Dia mengerti bahwa seorang wanita harus membawa kedamaian, bukan kekacauan, dukungan, bukan drama, stabilitas, bukan gangguan, dan jika dia tidak memenuhi persyaratan ini, dia tidak masalah untuk pergi. Dia tidak membuang-buang waktu untuk mencoba mengubahnya, mencoba meyakinkannya, mencoba memperbaiki sesuatu yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk berhasil sejak awal, karena dia mengerti satu kebenaran sederhana, ada jutaan wanita di dunia, tetapi hanya ada satu dirinya. Waktunya langka, energinya berharga, perhatiannya adalah sesuatu yang harus didapatkan, bukan diberikan secara cuma-cuma, dan wanita manapun yang tidak menyadari ini jelas tidak ditakdirkan untuknya. Setiap saat yang Anda habiskan untuk mengejar, menetap, atau berkompromi, Anda mencuri dari pria yang seharusnya Anda jadi. Setiap detik yang terbuang untuk gangguan, validasi tanpa arti, hubungan yang menguras Anda adalah detik yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Anda tidak dilahirkan untuk menjadi biasa-biasa saja, Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi lemah, Anda tidak dirancang untuk mengikuti jalan yang dipaksakan masyarakat pada Anda. Semakin lama Anda melajang, semakin kuat Anda menjadi, bukan karena Anda menghindari hubungan, tetapi karena Anda memilih diri sendiri terlebih dahulu. Anda membangun, berevolusi, bertransformasi menjadi jenis pria yang tidak lagi mengemis, yang tidak lagi mentolerir biasa-biasa saja, yang tidak lagi membiarkan dunia mendikte nilai dirinya, dan pria itu langka, dia tak terhentikan, dialah yang memimpin rasa hormat tanpa perlu memintanya. Jika pesan ini berbicara kepada Anda, jangan hanya duduk diam. Bertindaklah, berkomentarlah di bawah. Saya menolak untuk menetap, berlangganan, sukai video ini, dan dukung saluran ini karena dengan melakukannya, Anda tidak hanya membantu diri sendiri, Anda membantu setiap pria di luar sana yang perlu mendengar kebenaran ini.